Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadhuru ila malakutis samawati. Kalaulah hati Bani Adam itu tidak dikerumuni oleh setan, maka pastilah ia mampu melihat alam malakut. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Inna syaitana yajri bina bani Adam majrad dami fadayyibu mazariyahu bilju'. Dzakarahu fil ihya'i qala al-Iraqi muttafaqun alaihi min hadisi Sofiyyata tuna qawlihi fadayyibu mazariyahu bilju'. Sesungguhnya setan itu menyusup dalam aliran darah anak Adam, maka persempitlah jalan masuknya dengan lapar puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah wonten wekdal insan menika kula dengan batu sholat subuh dengan ta'lim mugi tansah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap ingkang kaitan kalian fidamil insan yajri bidamil insan lumakuni setan ono dari menungso menika boten saged kula panjenengan lihat dengan cara pandang mata, termasuk antawisipun pengemongpun sebenarnya bahwa kalau hatinya Bani Adam, anak keturunan Adam itu tidak dikerumuni oleh setan, maka pasti mampu melihat alam malakut. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dari sahabat Ibnu Umar. Pramila sekitar menikah monggo bersamaan kemerdekaan ketika Shaum Ramadan ini bisa menjadikan masuknya dengan cara mempersempit jalan masuknya, yakni dengan shaum, supaya setan itu tidak menyusup ke aliran darah manusia. Wonten ayat lain dipun tegasaken wa man ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Tumrabe wong kang dheweke ya'su an dzikrir rahman, dia bermaksiat enggan untuk menerima zikir yang Maha Rahman, nuqayyid lahu syaitanan, maka dia akan ditaruh setan khawwalahu qarin, yang setan itu akan menjadi teman dekatnya. Yang perlu kita harapkan jemaah yang dimuliakan Allah, wilayah kemerdekaan manusia itu ketika dia mampu menjaga itu
melumokkan, memergikan, lagu ini, tok lumakno, tok usir seliramu kepribadianmu kuwi saka perkara-perkara sing mlebu pirang-pirang nafsu sayati utawa hawa nafsu sifat. Lantas bagaimana upaya yang kita tempuh? Berlatih bertazkiyah, menundukkan, membersihkan diri pribadi kita untuk berdekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikrah kita, cara mikirnya awake dhewe. Nek wis kebacut bunek anggone mikir kalau ngidul longetan ra ketemu apa sing digoleki, atau fikrahnya itu kotor, destruktif, sayyi'at, itu nanti wilayah magnetis dari luaran itu mengendap dan masuk dalam pribadi kita. Jadi kalau kita sering berpikir-pikir negatif, ujung-ujung perkara-perkara Allah ini kaya tertarik dengan pribadi ini. Yuftah kaya dhewe iki wis buka qalbahu atiwi minas sayati sapa hawa nafsu setan. Tetapi ketika hati kita dipenuhi oleh suasana membersihkan, memberningkan, menjadikan diri rohani ini transparan, itu lungakno, melunakkan, menghilangkan suasana syaitan yang itu dengan kolbiah kita. Satu di antaranya yang menjadi dalil utama, asas utama, fasta'id billah, bertawudlah kepada Allah Ta'ala dari segala godaan setan. Nah, proses ta'awud ini kalau berhenti pada aspek bacaan saja tanpa kehendak rohani, ibaratnya tidak akan ada kedahsyatan dalam kita menangkap, menyampaikan kalimat itu. Umpamanya pun Gusti Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ketika lafaz kita sampaikan itu kita sudah memohon langsung kepada Allah perlindungan dari segala godaan setan yang menusuk fidamil insan, yang jadi pindah di insan sing ngantek melaku orang lain. Tetapi kalau kita kemudian melihat bahwa saya itu hanya yang dohir, yang nampak, yang mandurun, ketok rapat, ketok meripat, itu berarti kita hanya melihat setan itu dalam bentuk-bentuk realitas dohiriyah. Orang tahu terasa indeks setan itu orang katon meripat, menolong laku, menolong dan lain. Itu dia. Maka proses yang dilakukan bertawud itu wilayah spirit, bertawud itu wilayah rohani. Pandumomu secara jahar ini nopo wujud sebuah rohaniamu kan nyebutake malah ngersani Gusti. Bagaimana prosesnya? Jauhkan perkara-perkara yang mengajak kepada kedekatan kepada wilayah syaitan dengan cara membersihkan, melapangkan, menjadikan keakraban kepada Allah SWT. Proses seperti itu ibaratnya orang yang sudah gaul itu maksudnya ya sudah nyaman untuk bersilaturahmi, untuk bersilatur ilallah, yakni nyambungkan antara dirinya kepada Allah. Apa wujud silatur kepada Allah itu? Adalah kesambungan rohani. Di kemudian nanti kita aturakan tinggal nabi pun sholat beliau silatun waliqaun bainal abdi wa. Jadi sing jenenge salat kuwi sambung lan ketemu
antara hati kalau rasanya Gusti. Coba kalau itu menjadi rumus dalam ibadah kita, beda dasarnya. Oke, wong nindake perkara amaliyah kok serpani medeng-deng ngomong. Ngomong serpani medeng-deng ngomong. Ini memang boleh hitamnya gitu. Dari sepaneng itu berikutnya. Yang tidak berikutnya sepaneng. Medeng-deng itu juga seolah-olah dia hanya mengajak kepada sisi nagari, kemudian juga memang itu kasran kusala itu menjadi model pribadinya. Tetapi ketika prosesi silatun wadikokun dengan abiwal terjadi dengan cara tumanina, ketenangan rohani, maka akan terwujud connecting likok tadi antara hamba kepada Allah SWT. Contoh jemaah yang dimuliakan Allah, beberapa hal yang sering menjadi ganjalan atau mohon maaf menjadi daya tarik dalam kehidupan ini ternyata tidak pernah akan menjadikan pribadi ini puas. Rikono kulo nanti matur pun jamaah sini sudah ada belum? Seorang pengacara dulu orang yang sampaikan negeri Indonesia yang terkenal ya, yang sering bukan posting diri sebenarnya, sering mengipakkan malah ya pokoknya yang tampil gitu, dia kaya raya, kemudian dia juga punya asisten pribadi yang cantik. Itu ternyata dia ketika naik kendaraan ke Bali sampaikan kalimatnya apa? Banyak orang luar datang ke Bali untuk mencari kenikmatan, kebahagiaan. Mereka datang untuk dapat bahagia di Bali. Tetapi saya yang ada di Bali tidak pernah mendapatkan apa itu bahagia. Apakah saya harus pergi ke Bangkok untuk bertemu para rohaniawan, biksu-biksu, berapa bulan di sana sehingga aku dapat bahagia? Kalimat seperti ini. Niku nek wong sugih kalimatnya ini rairan sugih banget. Kok ngantek motor-motor niku? Kok kula panjenengan dapat ketunjuk marang pesugihan? Itu kira-kira salah alamat tidak? Bahkan yang disebut dengan seorang bandar judi yang masih muda, Dennis Lee, itu juga demikian. Kaya, dia sampai menyampaikan penjudi itu tidak pernah ada dia kaya raya. Yang kaya raya adalah bandar judinya atau yang dikasih duit oleh bandar judi. Sampai dia mengatakan bahwa para penjudi itu ibarat manusia yang ketika makan dia sampai kenyang. Kalau sudah kenyang, dikasih makanan seenak apapun, maka dia tidak bisa melahapnya karena sudah kenyang. Mulanya perkara-perkara sing enak-enak kuwi nek sak terusin ning alam donya ora bakal enak terus. Ibu bapak pernah enak ya? Itu kemudian kalimatnya mau ditafsir. Nek enak kuwi nek berkelanjutan tidak nyaman, maka dibikin orang itu enak ketika tidak pernah enak. Bertazkiyah menjauhkan sesuatu yang enak karena dekat sama Allah, maka dia akan merasakan enak ketemu kepada Allah. Wong poso, wong dahar, wong munjuk itu menjadi harapan utama ketika dia puasa. Malah kalau dalam bahasa pengajian sering disampaikan, dan kita diminati ya jamaah dan begitu kan. Oh kita 10 ada asar,
Senajan kuwi tadi diatur kesoralisasi, tetapi ada bisikan diri itu berbicara itu. Tetapi ketika sombongan kok lali ada begitu. Bisa sebenarnya orang ada. Ini yang menjadi motivasi utama bukan adanya. Kalau ada menggugah, mengasih waktu, memberikan kesempatan untuk sholat liqa Allah, kalau muadzin mengadakan berani masuk waktu maghrib untuk berbuka, ternyata harapan untuk liqa Allah itu tidak menjadi kerinduan. Dan ada itu bukan tentang bisikan untuk melaksanakan, tetapi dibukanya wilayah saum untuk memasuki futuh, untuk memasuki yang namanya buka puasa. Nah, kalimat yang tadi sempat saya sampaikan, bandar judi yang kemudian insaf, dia orangnya yang bagus, dia cilik, keturunannya Cino, ngantek dari Sinau kepada para asatid di menurut Jawa Barat, kemudian masuk ke Darul Tauhid, dia nyantri sampai dia paham ternyata berdekatan kepada Allah itu ketenangan itu dianugerahkan, tenang itu dianugerahkan, nyaman itu dianugerahkan, gembira itu dianugerahkan. Dan kegembiraan yang tidak fana adalah kegembiraan ketika liqa Allah mulaku Rabbihim, bertemu kepada Yang Maha Kuasa. Dimensinya spiritual, dimensinya rohania. Di mana keadaannya? Di dalam qalbiyah, di dalam maksudnya di dalam qalbuhu, ning jerone hati. Sampai dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, ya, secara maknanya, sekalipun saya barangkali tidak salah mohon dikoreksi, wa man lam yadkhul jannata dunya lam yadkhul jannata akhirah. Sing sapa wonge ora iso mlebu ning swargane dunya, dheweke ora bakal iso ngrasake swargane akhirat. Ibnu Qayyim yang menguraikan, menurut yang saya pahami, bahwa letak dari kebahagiaan itu ada di dalam hati, bukan tentang materi. Kalau ono materi sih didatangkan kepada kita untuk harta, kemudian kita memiliki, merasa memiliki, dan kita bangga, kita senang. Berarti senang dan tidaknya seseorang karena memiliki harta benda itu. Tetapi kepemilikan itu tidak akan selamanya menjadikan senang. Senang kuwi orang yang dunia sekadar waktu ini. Ibu-ibu pernah punya harapan, senang aku yang dihadiahi, senang aku yang diapik, senang aku yang dikalung, itu ketika sudah membeli, berapa lama prosesnya? Apakah selamanya? Apakah hanya sekian saat? Betul? Kemudian ada cerita orang lagi, itu mau kepin motor anak ini, mulai kalau yang untuk kepalon dan untuk tamu, Arab sholat kelingan, turu kelingan, antara yang terbit motor. Kan begitu. Tetapi pilihan wong ditapuk karo kanca lebih. Aku jangan tempat duduk itu namanya. Sing gogok motor jangan kalau sadel cok ya. Ditapuk lagi, atas banget. Oh seru-seru nopo anyar. Tapi lihat, setelah sekian tahun beda enggak rasanya? Sepisahan senggol Vespa sampai abin lainnya gitu. Coba lihat dalam waktu berapa bulan atau berapa tahun kesenyum pintu kosong begitu. Mana ada kalimat yang disampaikan oleh anak muda yang dulu bandar judi dan sekarang ketika saya banyak mengaji menyampaikan itu ganjarannya melalui berita melalui itu komandan betul singatur punya komandan, tetapi dia mendapatkan jariah ilmu yutafa'u biha. Ternyata penderitaan manusia itu terjadi ketika dia mulai merasa memiliki. Milo udah mengatakan untuk pilih
dari nanti menemui kok sakit motor Pak dia manusia menderita itu ketika merasa memiliki. Jadi nek menungso kuwi duwe rasa rumangsa ndekku sudah bilang ndekku milikku duitku mergo aku krono aku nek ra ora itu menderita. Lho kok iso ngoten Pak? Justru nek ndek kula punya saya itu kan dia bangga, justru menderita. Bagaimana? Karena kau terikat oleh benda itu. Ada sepeda motor, ada 5, kok ono sing ilang siji gitu. Nah ada ilang sing krasa sapa sing memiliki liyane krasa min krasa mesake. Semakin dia merasa memiliki, maka semakin dia akan tersiksa. Dan disinilah Allah membuat ternyata cara seperti itu tepat. Tan saya menungso kuwi yang ngaku kalimat ini tapi nak nih kulit kalimat dia ini sing kotor maklum apa mungkin bisa kebaca kedanan bodoh. Coba kalimat kedanan itu sing mana? Soalnya ini kotor pemantil-mantil ini kok kayak diktur yang begini itu sangat bodoh, itu ta'aluk, itu udah sulit untuk dilepas. Dan semakin orang mengejar itu, semakin dia tidak bahagia. Milo delok piantun dusun sing rada dia ngomong iku lek tersenyum niku nyaman. Pinangi piantun dusun niku. Sakeca sedaya sume eneng. Tanggone pengen iku danan nekasi raja lupa. Bener. Liwat sama biar liwat turun derek aku, kalau kalimat derek aku. Nyuwun sewu. Nanti pekan dari dilihat nomor coba kalimat. Ini basic begitu basicnya apa? Desa banget. Itu cuma dulu. Tapi sepuluh sampun. Tinggal teruntir-untir belum pernah titik coba. Lagan di piantun dusun zaman semono itu seperti itu. Kalau wilayah rohaniah kayak gitu kok sampai sekarang ada, dasar betul. Yang kadang harus ada sih, yang takut lagi. Nek saat mana itu bingung, pada dia ngomong ujung kita lagu ini yang takut tak geli tak tanda, yang takut saya itu ada lagu, dan tak ujung takut. Ini dia ngapasnya. Tetapi ketika kau duduk, ya misalnya pun tidak diurus sewu, hasil kerjaan berlebih. Kau nggak diurus sewu. Ini orang-orang rasionalis, orang-orang liberal tidak mau dengan tradisi-tradisi. Maka kalimat yang disampaikan tadi bahwa penderitaan manusia itu dimulai ketika merasa memiliki. Nah dengan itu dicoba Allah, dicumuk hilang. Lu sing hilang ini baru dicumuk maling, betul. Tetapi maling ini dia memerankan dirinya dengan cara kejelekan, tapi ada isyarat yang ternyata Allah jadikan supaya manusia itu tidak terikat kepada barang itu. Kalau kehilangan kemalingan, dewe mesake kehilangan mati orang itu mesake tenang diri. Yang satunya bilang tidak. Alhamdulillah. Lu kehilangan alhamdulillah. Menti cukup Gusti Allah. Berarti arti tingkat kita wah lancar yang bisa. Lu gunanya apa? Menedai orang yang kumantil malam perkorokatu yang datang lagi. Ninggal rumah saya nek kuwi minggur titipane Gusti Allah. Menggelem tadi. Ketika hilang bagaimana? Gusti kados pundi kalian bisa mohon. Yang ingat. Ini kados pundi kados dia berdiri sama Allah. Coba teman-teman. Nalikannya DPI ini memburu katunya, nyoknya bebas mana orang. Bukan. Sampai ibu Allah. Nyebut, ibu bisa mau hidup. Pengkata. Nyebut orang dulu, api dulu Allah. Lalu saya.
tinimbang ribut terus betul terus mulanya ketemu musibah mulai tinimbang musibah enggih menurut. Jadi kena musibah itu ternyata lebih utama karena dia sebut asma Allah, menjadikan kelingan, mengiling-iling. Nah, aku seneng moco alhamdulillah sebab Pak Paimo sing kami bodoh dan kuwi kok. Nalikane kelangan menyebut asmane Allah. Panyebutane Pak Paimo asmane Allah kuwi minangka dikruluk sing tau diaturi nalikane dhewe ta'alluq bil bondo nggih. Tarikan kemana? Benar. Menawi ngoten berarti musibah itu langsung saya. Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tak akan ada musibah terjadi kecuali atas idenya Allah. Wa man yu'min billah lan tumrap wong iman kalian Allah yahdi qalbah. Bakal diwenehi hidayah ning atine sapa wong musibah lan dari itu ini keimanan kepada Allah. Maka ketika dia kehilangan itu, ada yang bersyukur itu bersyukurnya spiritual, transendental. Bukan dia melakukan kalimat mesake nenes mergo ilang bondo ning atau ono wong sing ngatoki mesake wis ora kelingan Gusti Allah ndak pernah. Ling mesake kuwi nek kelangan bondo padahal bondo ni ora kena nutuku swarga bener. Ning ra ibadahi iso dadake mlebune neraka kan gitu kan. Bila berhasil ini ibaratnya ibu orang situ pasti mau tak nanya jadi orang kecil kok hilang coba ia sedih gulai orang ketemu ini baru ini dari cakria kok dino jadi kan kok semuanya kok kehilangan ini kehilangan lu kok semuanya pun pulau langsung itu setiap pulau tidak langsung ya ini kalau itu jadi sepeda pulau sih tidak sih pulau di pulau sekian Allah ini namun titipan Gusti Allah lamis sok berpikir sok berlisan takwa ampun ngoten pulau lain tengah dunia boten dikandeng nopo kudo legend terus iya. Pulang juga demikian, ibu temui bawa sepeda, bawa kendaraan, bawa pemain, tidak. Ini kayak Ramadan ini kita seolah-olah tidak bawa ragami kita, tetapi bukannya kita untuk bertransendental, bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila nalikane kelangan, dhewek mantu niku titipan Gusti Allah. Wingi ditetik kula pun kula pados boten ketemu kula matur Gusti ya Allah titipanipun patuko ijab mila kula pasrahaken dhateng patuko wong menika tetep kelanganipun takdiripun patuko wonten takdir ingkang positif wonten takdir ingkang negatif ini juga kita bisa terima. Amantu bi qadari khairihi wa sarihi apa iki kudu imani marang takdir sing apik lan takdirkan Allah rukun iman yang keenam. Amantu billahi wa rasulihi amantu billahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa yaumil akhir wa bi qadari khairihi besarnya Allah, Rasul, malaikat, kitab, dino akhir, takdir apik, takdir Allah. Jadi apa? Ketika hilang maka dia kembalikan. Suasananya sudah berbeda dengan orang sing manggil kaum bodoh.
lihat tetap ngantek pirang dino pirang sasi nek perlu dheweke nesu Gusti Allah protes sakayane kula datang masjid wong kula wis nang masjid memang ilang jenengan takdir ke nyuk karep pripun Gusti Allah coba bila rikala kula aturaken tadi bahwa penderitaan itu terjadi ketika merasa memiliki. Tetapi bagi yang tidak merasa memiliki, tidak pernah akan merasakan penderitaan. Sing duwe mau bakal rumangsa kehilangan. Ning nek dheweke ping titipan dibanding Gusti Allah, sing ra duwe ra tau tuku, ra bakal kehilangan. Sebab dheweke ora duwe. Kok ora duwe nopo-nopo wis keban boten. Kulo niku nggih dulu nang titik-titik bener. Ya bener boten. Wong sing duwe, wong sing sugih niku kelangan 100.000 sak yuta ya krasa. Ning nek wong sing ra duwe niku ora bakal kelangan. Iya kan? Tidak ada duwe. Loh, mulai sing duwe niku penderitaannya lebih banyak atau lebih tidak? Aku debit motor lulu, mobil sono, mikir bensinnya, supirnya, lengi nanti, lengi saya kapan, betul ya? Keluarga piye, Allah sifat piye, urusan lulu, coba. Aku rasa sama anakku sibuk yang bergawe. Komandannya kapan ibadah? Nek istu, ini nek tertekan tuh, nek tuh ini nek kesindir kalau pakol kandungnya. Saya pernah sampaikan. Ada tidak orang tua yang pakai keserimpetin dengan lampunya rata merasakan kebahagiaan saya tua, pokoknya saya berdedek sebenarnya betul ini saya komunitas, saya angler betul angler ini angler bukan tidur angler si bandiku angler gitu saged dinten saged tidak masjid kok ini kita namen jenglo malih to Mas kalimat jenglo malih to Mas ini wis ora kali bodoh banget iki coba delok wong tuwa ini umang sak antar sing jupule jauhan aja ngantek bapak niku kok ampun aku nyebat perkawis Siti. Kenapa? Sering pertanyaan itu sampai meninggal kok masih menjadi apa namanya? Menjadi ganjalan. Kuwi ora tau bakal dheweke kuwi terlepas. Yo ngapunten, nek uripe kuwi kok ning bunak kira-kira ngimpine tentrem ayem mau ngimpine yo golek. Kota dereng-dereng bunak atau sumpek ngimpine kok angler. Betul tidak? Dan ini maka prosesi hidup ini kalau sampai tadi disampaikan bahwa perkara yang menjadikan menderita itu adalah ketika merasa memiliki terlalu wong sing rupane merasa memiliki itu kalau sing memiliki senyumnya itu indah-indah begitu. Maka ketika dia mengejarnya, maka dia tidak akan bahagia. Yang ketiga, kalimatnya adalah ujian Allah itu ternyata bagian dari Allah mencabut dari segala masalah. Ketika kamu diuji oleh Allah, sebenarnya kau sedang dicabut dari semua masalah. Nah, semakin banyak diuji, semakin berkemungkinan untuk lulus dan dicabut dari segala masalah. Tetapi semakin banyak diuji, semakin banyak mengeluh ketika kau tidak lulus dari semua masalah. Kulo kok satu dinten nak memuatan ini ujian boten nanti ini kita terus muni dulu secara macam. Dengan ilang no, nek titipan itu siapa diatur dengan siapa? Nek tetap diku kesiksa. Betul kan? Kesiksa kan? Kesiksa. Coba kalau perkosaan dan sing kalau sama aliyani dheweke karang wis sepulani kok tiba terus atimu kira-kira ndongkul.
mendokter itu loh, gondung orang. Nek sampai berapa dino tetap diaduk nang masjid, gondung buku dan saya krosu orang. Betul nggak? Apa? Itu kan diuji. Gimana caranya? Supaya terlepas dari masalah. Ketika kau diuji oleh Allah, sebenarnya kau sudah dicabut dari semua masalah. Nanti kan yang gondung satu dino, dewe lulus tidak lulus. Yuk, kok rata pena asalnya si bapak dan bapak terpena kan dino lagi balik ini. Si bapak pada kali, utawa kan ngerti. Daerah itu semua terkira. Nah sekarang ibu tadi gimana? Bawa wis piye parang ngerti. Mau dilarang? Itu transyo terkat milikku, duitku, larangku. Oh ikhlas mengubahnya. Kok lepinomen kalimat gitu. Padahal kalimat lepinomen itu menuju pinok itu mengikhlaskan. Sepiro sampai ini memang bunyi dia bosan dulu. Yo, sesok mati kan gue kata gue. Yo, akhirnya lu bangsa nih. Ngapa saya kok kami sadar? Iyo. Nah, ketika dia bilang iyo, begini kan? Iyo, ini merupakan kalimat perestuan terhadap hakikat hidup yang dibikin oleh Allah dan ujian. Kowe nek ngikhlaske kita tiga janganmu kui asli. Maksud iya, ya Allah, ternyata boleh ganjaran itu yang mahir. Lu kok mahir? Mengikhlaskan apa yang diambil simbah tanpa sengaja. Kok tak ikhlaskan? Jadi ganjaranmu dia lakukan. Gusti menyembah punten, amin kanap solokan kosong. Berkunjung dengan gondungku. Ternyata gondung menika tersiksa ya Allah. Kula pun boten gondung, kula ikhlaske. Loh, liya dina angkat subuh ganjel boten. Kok dengaran ra ganjel ngambilnya aku ketalingan sandal. Coba dasar ndak namanya. Nah, kemerdekaan ketika Allah kampung tiba, kemerdekaan ketika kita mulai ibadah puasa, ini prosesi untuk menjadikan rohaniah itu dewasa. Sejatinya seksual Gusti Allah itu duduk orang gomu, duduk wajahmu, duduk penampilan lahiriahmu, ning wujud saka rohaniahmu, sing bakal kametu ana ing wujud lahiriahmu. Pasuryan senengmu, ucapan hamdalahmu, utawa janjimu, kuwi kabeh ora bisa oncat saka kahanane ati. Maka merdeka ketika aku ikhlaskan. Ini tradisi Indonesia. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Nanake apa sebenarnya halal bihalal itu Indonesia banget. Arabnya orang kalimat halal bihalal. Akhirnya digunakan al halalu bil halali. Sing halal karo halal. Halal ya halal kosong ya betul nggak? Maksudnya apa? Seliramu kosong, aku kosong, zero lain, maafin saya. Aku rawat perkara Allah terus sekalian, aku yang ukur, jatuh betul. Ini kali-kali baru sholat salam-salaman, sih kisah orang yang jeruni berudel salamannya ikhlas betul. Abun betul, lalu betul. Ini belum salaman, ayo lahir itu kan. Rohani tidak mau. Yang dibiji lahirnya apa rohani? Rohani. Pendidikan perkais yang harus kita dewasakan. Lalu untuk menuju kepada kemenangan Idul Fitri lepaskan. Bila melalui modern ibu-ibu sedaya. Jadi kalau ini sesambatan panitiaan dengan masjid, pemerintah kempalan, melalui kedua dan dalam pertajun dan melalui ibu-ibu wonten sing lepat kali pulau
ngrasani kula gondol kali kula ning kula pun ikhlaske nek jenengan ra ikhlaske ra apa ning tak ikhlaske tak kula luar biasa ya ana sing camping yang betul-betul jenengan ra ikhlaske yo ra apa ning jenengan tak ikhlaske enteng bener ana sing belum. Nah, ini jadi memberikan kelonggaran kepada orang lain bukan hanya atas namaku. Nek dhewe orang gelem di sini aku ora gelem. Napa? Nek dhewe yang Allah gelem. Kok rumangsane sing kleru wong liya terus. Yo koyo-koyo kuwi dadi Gusti Allah. Kok bener? Salah. Malah keporo kowe nyuwun Gusti Allah iki kowe ndekti Gusti Allah. Gusti, sakjane Gusti punika kula penyuwun sampun gede boten dipun ijabah sakjane pun ngatur kuwi kaya lah Gusti kemarin loh justru kita itu harus mau menerima atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar bersama ini urusan 30 ini udah lewat ya oh tidak bila mungkin taklim pagi hari ini menambah masalah dari masalah sing sebisa muka-muka ibu bapak orang terkalinan kalau sing namanya penderitaan dan orang sing tau gini kok wis tau kebutuh kok bisa dogul gondul itu saja sing salah jenengan kok sing salah sing gini ayo jadi rangkaian sing pilih balik ini pun termasuk dari cara Allah mendemaskan ilmu ini ada sing pilih soal apa yukro kan daerah duit orang dulu lagi itu banget kok orang ini lain iya sampai duit dunia apa oleh ganjaran tok ikhlas tok ngapura dari sedekah memberikan maaf gede banget ganjarannya nek dhewe kami Gusti bukan kami Gusti Allah dhewe iki cara pengiran lo Allah dia lakukan iya tak ikhlasnya oleh ganjaran berwih dodo hilang sing ile yo bakal betul enggak karena sing ile kan duit kok diikhlaskan ikut. Saya kemarin ada namanya usaha bersama di pos pirang-pirang orang bilang bolak-balik wes tulisan kebaliknya orang balik saya tulisan kebaliknya mau tidak akhirnya dong ngeter naik saat ini pulau bendino pulau dewi bendino mau mikir samping pulau tersingkat waktu nih mau aku berdua bendino ini busol berarti busol orang apa aku ini saat ini sampainya tertidur kurang niku usaha sampai sing ono biromi wis tak budi kuno sampai bebas dewe dulu tadi seputar lo bebas alhamdulillah dia bilang gitu pulau kurung aku ya senang bisa pikir orang betul jadi menggelontorkan mengikhlaskan panini wong kok ikhlaskan itu bentuk perbuatan kebaikan yang tidak dinyana-nyana. Lebih nyana kenapa? Kalau sudah Allah kasih isyarat kepada kita, perbuatan kebaikan yang kadang kala tertutup terhijab oleh hati Anda, itu akan menjadikan Anda semakin riang maftuhan terbuka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa ibu bapak tadi sawi menderita dengan cara tidak merasa memiliki. Yang kedua, bila kau kecil itu kau tidak akan bahagia. Yang ketiga adalah ketika kau diuji, kau akan mendapatkan semua masalah dijatuh oleh Allah. Nek lulus semakin bodoh tersiksa rendah. Ini Gusti Allah, ini mau mungkin ada lulus salah, maftuhan terbuka dan tidak terkindali
oleh materi, jabatan, pamrih yang diberikan oleh orang. Nah, mengatakan ini kesampaian.